menyampaikan diisyarah akan menikah 2 kali, terus yang kedua beliau didukung menikah lagi sama mertua, yang ketiga istri beliau pernah menawarkan beberapa nama, itu beliau sampaikan di awal. Saya bilang, saya mau menikah kalau ada restu, ada atas sepengetahuan istri. Beliau bilang, urusan restu itu yang paling penting restu Allah dulu. Yang lain akan ngikut. Ketika saya melakukan rapat dengan beberapa jajaran OPD di Wisma Wakil Bupati, itu saya dipermalukan. Di depan beberapa OPD oleh istri yang bersangkutan. Yang terjadi antara saya dengan orang tersebut adalah masalah pribadi ini menyangkut pengingkaran janji beliau kepada saya dan keluarga, yang akhirnya merembes ke penghinaan saya di depan umum oleh istri yang bersangkutan, dan istri yang bersangkutan ini menyebarkan informasi tentang saya melalui media sosial. Itu yang terjadi, sehingga ini menjadi pemicu mungkin beliau akhirnya tidak menepati janjinya kepada saya dan keluarga. Saya berkenalan dengan yang bersangkutan ini sekitar awal tahun 2025. Saya diperkenalkan sama bupati. Kebetulan yang bersangkutan ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso. Saya berkenalan dengan beliau ini melalui Bupati Bondowoso. Jadi kami awalnya diperkenalkan secara profesionalisme. Jadi saya diperkenalkan dengan beliau di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Akhirnya ketemu, terjalinlah komunikasi, dan beliau adalah orang yang pertama menghubungi saya. Beliau orang pertama yang meminta kontak saya, menghubungi saya. Jadi komunikasi kami terjalin dalam konteks sharing, caring, dan lain-lain. Setelah mungkin sekian lama ada komunikasi, akhirnya beliau ini menyampaikan niat kepada saya untuk melamar, menyampaikan niat untuk menikah kepada saya. Dan beliau menyampaikan ini dibarengi dengan beberapa statement. Yang pertama itu beliau ini pernah diisyarahkan, karena beliau adalah seorang kiai di Kabupaten Bondowoso. Beliau mengaku pernah diisyarahkan. Diisyarah itu diramalkan ya, menurut kita. Beliau ini pernah diramalkan akan menikah 2 kali. Terus yang kedua itu beliau didorong menikah lagi oleh mertua laki-lakinya. Itu menurut pengakuan beliau. Jadi yang ketiga adalah beliau ini menyampaikan kepada saya bahwa istrinya beberapa kali memperkenalkan beliau dengan wanita. Jadi dari situlah ketika beliau mengajukan khitbah atau lamaran kepada saya, itu saya menyambut positif, karena saya memikirkan bahwa istrinya sudah tahu dengan niat beliau menikah 2 kali. Dalam Islam kan mungkin poligami itu boleh. Itu yang saya pikirkan. Kenapa saya akhirnya menyambut nawaitu beliau kepada saya, karena saya tahu beliau sudah beristri. Dan sebelum beliau melamar saya, beliau memang intro kepada saya itu dengan dalih beliau pernah diramalkan akan menikah 2 kali, terus mertua beliau mendukung pernikahan kedua, yang ketiga itu istrinya pernah menawarkan beberapa nama. Jadi itu sebelum beliau mengajak saya menikah. Jadi dengan intro seperti itu, kenapa saya menerima? Karena saya berpikir, oh, istrinya sudah tahu dengan keputusan beliau yang akan menikah 2 kali. Nah, itu yang membuat saya akhirnya oke, saya menerima uluran tangan beliau, tapi saya mau istrinya sendiri yang bilang kepada saya, istrinya sendiri yang menyampaikan kepada saya. Nah, itu syarat saya kepada beliau.
tidak sempat, karena gini, secara kita kalau disampaikan, misalnya saya berkenalan sama beliau itu, beliau sudah bilang, saya pernah diramalkan akan menikah 2 kali. Mertua saya ini sudah merestui saya, mertua saya mendorong saya menikah 2 kali. Istri saya pernah menawarkan. Otomatis kita pikir dong, oh berarti istrinya tahu bahwa beliau akan menikah lagi. Oh, tidak akan muncul masalah dong di belakang seperti itu. Itulah alasan kenapa akhirnya saya menerima tawaran beliau untuk berproses ke sana. Tapi saya bilang, saya mau menikah kalau istrinya itu yang langsung ke saya. Maksudnya ada minimal ada ucapan dari mulut lah, bahwa iya saya mengizinkan beliau untuk menikah. Nah itu. Hubungan kami baik-baik saja sampai di tanggal 17 Maret kemarin. Beliau masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Beliau masih mengucapkan doa-doa baik kepada saya di hari ulang tahun saya. Beliau masih jadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi di keesokan harinya itu beliau mulai melempar kesalahan kepada saya. Salah satu bentuknya adalah beliau mengatakan bahwa saya ini mengirimkan chat yang mengada-ada seperti itu. Dari chat yang beliau sampaikan kepada saya itu, saya menangkap bahwa istri beliau ini mungkin membaca chat kami, atau ada kecurigaan dari istri beliau terhadap komunikasi kami. Akhirnya beliau melemparkan salah kepada saya bahwa sayalah yang chat aneh-aneh ke beliau. Saya dengan beliau kan sementara berproses, jadi tidak ada proses seperti yang mungkin biasa terjadi pacaran dan lain-lain, tidak. Kami hanya proses komunikasi intens. Setelah itu beliau menyampaikan niat melamar saya, tapi saya dari proses perkenalan itu, beliau mengatakan kepada saya bahwa pernah beberapa kali istrinya memperkenalkan nama kepada saya, kepada beliau. Maksudnya beliau mengatakan kepada saya pernah beliau diperkenalkan sama beberapa orang, sama beberapa nama perempuan. Dari situ saya menafsirkan bahwa berarti istrinya memang tahu bahwa beliau ini sudah ada nawaitu untuk menikah lagi. Karena menurut beliau ditawarkan beberapa nama, otomatis secara intuitif berarti kita menafsirkan bahwa istrinya tahu bahwa beliau ini akan menikah lagi. Dan ketika saya menerima itu, saya pikir tidak akan jadi masalah di esok hari, karena beliau selain kiai, istrinya juga pasti paham agama. Dan beliau mengatakan kan istrinya menawarkan beberapa nama. Ketika seorang istri menawarkan beberapa nama, itu secara intuitif kan otomatis istrinya sudah tahu bahwa beliau ada niat untuk menikah lagi. Jadi itu di awal. Jadi beliau memberitahukan kepada saya alasan-alasan beliau melamar saya itu dari awal. Di situ 17 Maret itu masih baik-baik saja, sampai di 19 Maret itulah saat saya sedang melakukan rapat dengan beberapa jajaran OPD. Ketika saya melakukan rapat dengan beberapa jajaran OPD di Wisma Wakil Bupati, itu saya dipermalukan. Saya dipermalukan di depan beberapa OPD oleh istri yang bersangkutan. Awalnya kami dekat hanya karena sering beberapa kali bertemu. Itu pun tidak yang dekat seperti apa, hanya tahu nama, tidak yang sedekat seperti apa. Hanya kadang-kadang beliau mungkin melihat story saya, atau saya melihat story beliau, saling mengomentari. Tapi awalnya kami nggak kenal. Hanya karena saya sering ada di barisan Pak Bupati, apalagi saya mengunjungi Bondowoso, seperti itu. Itu yang akhirnya membuat beliau tahu sama saya. Kalau akrab tidak. Kalau akrab kami tidak seakrab yang ini biasa orang lain gitu. Hanya sekedar tahu. Saya waktu beliau ini 3 kali mengajak saya menikah. Yang pertama itu beliau bilang, yang pertama kali beliau menyampaikan keinginan untuk menikahi saya. Saya bilang saya mau menikah kalau ada restu. Ada atas sepengetahuan istri, bukan soal restu yang seperti apa ya, sepengetahuan istri. Setelah yang kedua itu beliau mengajak menikah lagi, itu beliau bilang urusan restu itu yang paling penting restu Allah dulu, yang lain akan ngikut, kan yang begitu. Yang ketiga beliau mengajak lagi menikah siri, tapi
saya tidak terlalu merespon karena sejak pertengahan komunikasi saya sudah mulai curiga. Karena setiap beliau ini menyinggung soal pernikahan kepada istrinya selalu memberikan respon-respon yang saya anggap bahwa itu bagian dari penolakan. Dan saya menyampaikan dalam komunikasi di chat itu, beliau kan menyampaikan kepada saya ketika menyampaikan ke istrinya, misalnya beliau lagi bercanda sama istrinya, tiba-tiba beliau nyeletuk akan menikah lagi, itu istrinya merespon dicubit lah atau apa. Itu kan saya mengartikan bahwa itu adalah bagian dari penolakan atau ketidaksetujuan atas pernikahan kedua. Nah, dari situ saya mulai meragukan bahwa ini tidak yang sebenarnya. Yang beliau katakan kepada saya di awal itu adalah tidak yang sebenarnya. Ya, saya sempat mengkonfrontir keterangan itu. Di akhir masalah ini sudah mencuat ya. Masalah ini sudah mencuat. Akhirnya saya konfrontir keterangan beliau di awal dengan istrinya. Saya bertanya sama istrinya, apakah Mbak tahu kalau saya kebetulan manggil istrinya tuh Mbak. Saya bilang, apakah Mbak tahu bahwa Pak Wabub ini pernah diisyarah akan menikah 2 kali? Beliau bilang tidak tahu. Nah, saya bertanya lagi. Jadi saya mengirimkan bukti kepada beliau bahwa kepada Mbak bahwa Pak Wabub ini pernah mengatakan pada saya bahwa yang mendorong beliau menikah 2 kali itu adalah mertuanya. Nah, dan setelah itu saya tanyakan, apakah Mbak pernah memperkenalkan beberapa nama kepada Pak Wabub? Istri beliau ini menampik lagi bahwa tidak pernah. Saya tidak pernah menawarkan nama kepada beliau, begitu. Istrinya tahu itu per tanggal 18 Maret. Setahu saya itu mulai berubah itu per 18 Maret. Kalau mungkin kecurigaan jauh sebelum itu mungkin sudah ada, tapi saya tidak tahu detailnya seperti apa, sejauh apa dia tahu, tapi yang pasti di tanggal 19 Maret itulah puncaknya beliau tahu. Kenapa saya bilang puncaknya beliau tahu? Karena disitulah beliau mempermalukan saya di depan OPD. Beberapa OPD yang hadir di Wisma, karena saya diundang datang ke Wisma untuk rapat. Disitulah saya dipermalukan sama istrinya. Tapi di situ itu seingat saya beliau belum mengetahui secara detail, karena di situ beliau masih mengira saya lah yang merayu suaminya. Karena beliau kemana-mana itu mengatakan, itulah yang saya maksud sebagai mempermalukan saya melalui media sosial, karena beliau menghubungi seseorang yang saya anggap ibu itu, beliau menyampaikan bahwa seakan-akan saya yang mengganggu suaminya, begitu. Seakan-akan saya yang menggoda suaminya, seakan-akan saya yang mengejar suaminya, seperti itu. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa beliau belum tahu cerita yang sebenarnya. Nah, tapi cerita yang sebenarnya apakah sekarang beliau sudah tahu atau tidak, saya tidak tahu. Karena setelah itu 19 Maret itu memang komunikasi saya dengan Pak Wabub ini benar-benar diputuskan. Maksudnya tidak ada lagi komunikasi antara saya sama beliau. Waktu itu pagi tanggal 19 itu memang saya menuju Bondowoso itu ada agenda untuk bertemu dengan beberapa OPD untuk membahas soal pekerjaan. Jadi hari itu karena mungkin kesehatan Pak Wabub sedikit terganggu, jadi beliau menawarkan kepada saya bagaimana kalau meetingnya di Wisma Wabub saja. Jadi saya bilang, oh silahkan, itu kebijakan ada sama Bapak. Karena waktu itu Pak Bupati tidak berada di Bondowoso, jadi saya bilang itu kebijakan ada di Bapak, jadi silahkan di mana kita mau meeting. Akhirnya beliau bilang, oke, kalau gitu kita meeting di Wisma aja, nanti saya panggil kadis-kadis yang bersangkutan. Jadi saya di chat sama Pak Wabub itu ketika kadis-kadisnya sudah datang. Jadi saya menuju Wisma Wabub, saya sempat menunggu di ruang tunggu depan. Waktu saya datang, istrinya nyamperin saya, istrinya mendatangi saya. Istrinya sempat bertanya, hari ini jadwal mau kemana? Jadi saya menjawab, tidak ada jadwal kemana-mana Mbak, soalnya kita mau meeting. Kita hanya meeting program, meeting soal infrastruktur dan lain-lain. Jadi setelah itu beliau bilang, kalau mau jalan kemana-mana saya ikut. Kalau mau jalan sama Pak Wabub saya ikut. Jadi saya ulangi lagi jawaban saya, rencana tidak kemana-mana karena memang kami
hanya ingin meeting, hanya akan meeting saja, tidak ada rencana kemana-mana. Setelah itu saya masuk ke, saya dipersilahkan masuk ke ruang meeting. Saya masuk, kebetulan kami meeting di ruang tamu Wisma Wabub hari itu. Ada beberapa OPD yang hadir. Saya duduk, meeting lah. Awalnya itu waktu pertama kali saya duduk itu Ibu Wabub sempat mengarahkan kamera ke saya. Saya yakin itu saya difoto karena tidak ada indikasi lain mengarahkan kamera ke depan muka seseorang selain, cuman saya berpikir positif karena Ibu Wabub sering bikin story. Saya mungkin berpikir, oh beliau hanya bikin story mungkin ya, sampai mengarahkan kamera ke muka saya. Tapi setelah itu saya abaikan, saya tetap rapat seperti biasa. Beberapa OPD menyampaikan A, B, dan C. Setelah itu saat mau selesai, kebetulan dari hasil meeting itu ada sesuatu yang urgent yang harus kami tindaki langsung. Jadi saya bertanya kepada salah satu kepala OPD, ini kita kapan bisa ke lapangannya? Saya nanya, kita kapan bisa ke lapangan? Terus kepala OPD bilang, oh terserah kapan saja mau jalan, ayo. Jadi saya bilang, karena melihat kondisi Pak Wabub yang tidak memungkinkan, jadi saya langsung menawarkan, saya nyaman saja jalan sama Pak Kadis berdua. Istrinya langsung nyeletuk. Saat itu kami sudah mau siap-siap bubar dalam kondisi santai, sudah tidak lagi meeting ya, meeting sudah selesai. Saya sedang packing barang saya untuk pulang. Terus tiba-tiba Ibu Wabub langsung bilang, oh nyamannya jalan sama suami saya ya. Saat itu saya melihat ekspresi beberapa orang di situ kaget. Beberapa kadis-kadis itu kaget dengan kata-kata Ibu Wabub. Tapi saya mengalihkan, saya langsung mengalihkan. Oh saya pulang dulu lah. Nanti kita ketemu sejam kemudian. Saya sempat menoleh ke Ibu Wabub juga. Tapi mungkin beliau nggak nyadar kalau celetukannya itu bisa berakibat panjang gitu kan. Jadi setelah itu saya mengalihkan pembicaraan, saya lanjut pulang. Saya lanjut meninggalkan Wisma. Saya lanjut meninggalkan Wisma. Setelah itu, setelah saya naik ke mobil, saya dijemput. Saya naik ke mobil. Ternyata ada chatnya beliau kepada saya. Chatnya beliau kepada saya itu mengatakan tidak usah sering-sering ke sini. Saya takut sampean mengganggu rumah tangga saya. Kalau mau ketemu sama Pak Bupati saja. Jadi saya berkomentar, saya hanya membalas, silahkan bicarakan itu dengan Pak Wabub. Nah, saya hanya komentar setelah itu saya blok, karena kebetulan saya akan jalan ke lapangan, jadi saya blok nomor beliau, supaya tidak mengganggu konsentrasi saya juga, jadi saya blok. Setelah itu tidak lagi. Selesai di situ, karena saya jalan sampai sore waktu itu. Setelah itu mungkin sekitar maghrib saya ngechat beliau lagi. Beliau bilang sama saya tidak suka Mas dekat dengan perempuan yang tidak bersuami. Jadi saya sampaikan langkah Mbak tadi itu salah, karena kami dalam konteks lagi meeting. Ini dalam konteks pekerjaan, tidak dalam konteks pribadi. Seandainya bijak Mbak ini memanggil saya secara pribadi, bicara dari hati ke hati, kita bicara apa sih yang salah di sini dan lain-lain, tidak mempermalukan saya di depan umum. Setelah itu sudah selesai di situ, saya bikin story, Mbak ini kayak tersinggung dengan story saya kan. Jadi saya bilang, jangan tersinggung dengan story orang gitu kan. Saya kan tidak menyebut nama dan lain-lain. Itu dianggap saya memicu begitu. Saya memicu kemarahannya, tapi saya merasa wajar saya berkomentar seperti itu karena saya disudutkan juga. Bahkan suaminya ini menyudutkan saya, seakan-akan salah itu semuanya diarahkan ke saya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mengambil langkah sendiri, karena suaminya ini menyudutkan saya, suaminya juga menyudutkan saya, istrinya juga menyudutkan saya. Jadi seakan-akan semua salah itu dilimpahkan kepada saya. Saya sempat sampai ke kuping saya soal ini adalah salah satu bentuk black campaign. Kalau saya mau black campaign kepada beliau, itu sama saja saya merusak kerja saya sendiri. Karena partai saya di bawah yang menaungi saya
itu adalah salah satu partai yang ada di koalisi yang mendukung beliau menjadi wakil bupati. Dan yang kedua, kalau saya mau menjatuhkan beliau, kenapa saya jadi konsultan politik beliau? Saya sering memberikan nasihat-nasihat politik kepada beliau, kebijakan-kebijakan yang seperti apa yang akan mempengaruhi beliau. Saya sering memberikan nasihat-nasihat baik kepada beliau. Terus yang kedua, untuk apa saya membawa program-program ke Bondowoso? Saya membantu beliau dengan kinerja-kinerja, penataan dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah saya tidak mungkin merusak nama Bupati Bondowoso, karena Bupati Bondowoso itu seperti sosok ayah bagi saya. Jadi penggiringan opini publik bahwa saya ini hanya persoalan pribadi saya dengan beliau ini adalah salah satu bentuk black campaign untuk menjatuhkan beliau, itu sama sekali salah. Ada juga yang sampai ke kuping saya soal posisi, istilahnya saya mengejar posisi jabatan dan lain-lain. Tidak sama sekali, karena untuk apa saya mengejar posisi-posisi yang sebenarnya sudah saya dapatkan jauh sebelum saya bertemu sama beliau. Saya sudah pernah di posisi itu jauh sebelum ketemu sama beliau. Terus yang kedua, motif ekonomi juga sepertinya amat sangat jauh, karena saya tidak pernah meminta beliau membelikan A, B, C, D dan lain-lain. Hitungan-hitungan uang juga mungkin, uang jajan saya mungkin belum bisa beliau penuhi. Kalau mau melihat statement bank saya juga nggak mungkin, jauh dari itu. Jadi motif-motif yang dilemparkan sekarang itu seperti patah dengan sendirinya. Karena untuk motif public campaign saya tidak punya kepentingan politik di situ. Yang kedua, untuk posisi juga tidak perlu saya memakai beliau untuk dapat posisi. Saya sudah punya posisi saya sendiri. Saya tidak perlu beliau untuk sampai ke titik hari ini. Yang ketiga, untuk motif ekonomi itu jauh dari situ, jauh. Bahkan persoalan hutang piutang pun saya tahu beliau, dan saya ada niat untuk membantu beliau untuk menyelesaikan hutang beliau, dan saya punya bukti juga saya mau membantu dan lain-lain. Jadi sama sekali faktor ekonomi itu terpatahkan, faktor posisi terpatahkan, faktor black campaign juga terpatahkan. Ibu saya sempat drop, dibawa ke rumah sakit, sampai berapa malam di rumah sakit itu dalam keadaan tidak sadar. Itu salah satu alasan kenapa saya akhirnya bereaksi seperti ini. Karena ketika beliau pun mendengar kondisi orang tua saya, keluarga saya yang kocar-kacir dengan adanya, karena saya di Bondowoso itu sampai hari Senin tanggal berapa itu, Senin 20. Saya di Bondowoso itu sampai tanggal 22 kalau nggak salah, 22 baru saya kembali ke Jakarta. Itu pun keluarga saya sudah karena saya sudah mengabarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara saya sama dia. Keluarga saya sudah bereaksi keras untuk menghindari konflik yang lebih besar jika keluarga saya menuju Bondowoso. Akhirnya saya memilih saya kembali ke Jakarta, karena di Bondowoso pun beliau tidak ada itikat baik menemui saya atau mencari cara untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, tidak ada sama sekali. Di Jakarta lah akhirnya saya mau tidak mau menghadapi keluarga saya. Saya tidak mau menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada keluarga saya, bahwa ada konflik yang terjadi antara saya sama beliau yang akhirnya membuat beliau itu memutuskan secara sepihak komitmen dari awal. Yang saya kejar adalah rasa malu keluarga besar saya. Dalam agama saya mungkin ada yang namanya khitbah. Khitbah itu penting, bukan hanya sekedar melamar terus meninggalkan anak orang begitu saja ketika kita dapat masalah dan lain-lain. Tidak sesederhana itu yang namanya khitbah. Kalau hanya sekedar faktor ekonomi, posisi dan kedudukan, nggak mungkin orang tua saya sampai drop, keluarga saya sampai merasa dipermalukan, dilemparkan kotoran ke muka keluarga saya, itu nggak mungkin. Jadi yang saya kejar adalah nama baik keluarga saya, rasa malu keluarga saya. Jangankan untuk melakukan, menemui saya, menghubungi saya pun sejak tanggal 19 Maret itu tidak pernah beliau lakukan, meminta maaf atau
mendatangi keluarga saya, minta kepada saya untuk dipertemukan dengan keluarga untuk meminta maaf dan lain-lain, itu tidak ada beliau lakukan. Bukan hanya itu, saya mengejar proses hukumnya. Yang saya tuntut secara hukum itu kan dari awal adalah penipuan. Penipuan beliau kepada saya, faktor beliau berbohong sejak awal kepada saya yang akhirnya membuat saya membuka diri kepada beliau. Kebohongan-kebohongan itu yang akhirnya membuat saya dipermalukan sama istrinya. Saya dipermalukan melalui media sosial, disebarkan istrinya kepada beberapa orang bahwa saya ini begini kepada suaminya. Bahkan saya dipermalukan di depan beberapa OPD. Itu yang saya itu yang saya tuntut. Penipuan dengan istrinya, undang-undang ITE dan perbuatan tidak menyenangkan. Dan secara perdata juga mungkin kami akan mengajukan itu secara perdata, pidana dan perdata. Untuk Mbak, saya datang ke kehidupan Mas As'ad ini bukan untuk merusak rumah tangga siapapun. Sejak awal saya datang itu karena diundang sama beliau langsung. Beliau menyampaikan alasan-alasan kenapa mengundang saya masuk ke kehidupan beliau. Terus yang kedua, saya sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk merebut posisi, mengambil posisi beliau, posisi Mbak utamanya, tugas-tugas Mbak, hak-hak Mbak itu tidak ada sama sekali untuk saya merebut itu. Saya berharapnya kemarin itu ketika ada masalah ini muncul, beliau tahu tentang hubungan saya dengan Pak Wabub itu, kami duduk bertiga membicarakan ini. Saya sebagai perempuan, saya paham bagaimana sakitnya beliau, tapi di sini juga saya korban. Saya korban atas kebohongan beliau. Jadi di sini juga saya, kalaupun orang menganggap saya adalah orang ketiga dalam hubungan beliau, saya adalah orang yang tidak mencari materi, tidak mencari posisi, hanya karena saya tergiur agama dari beliau. Kenapa sampai saya menjadi tamu di rumah Mbak adalah itu. Dan untuk Kiai Haji As'ad Yahya Syafi'i, saya berharap apa yang Anda ucapkan selama ini kepada saya, keberanian Anda, komitmen kuat Anda, saya berharap tuh Anda adalah laki-laki yang memang kata-kata Anda sinkron dengan perbuatan Anda. Saya tidak sampai berpikir bahwa akan seperti ini. Akhir kita tuh akan saling menyerang seperti ini. Saya sampai kemarin itu masih membuka pintu damai ketika kuasa hukum saya menghubungi beliau. Besar harapan saya bahwa kami masih bisa duduk bersama menyelesaikan masalah ini tanpa saling mempermalukan, tanpa saling membuka aib masing-masing. Tapi ternyata itu juga dianggap beliau sebagai sesuatu yang tidak penting. Sampai memblokir nomor kuasa hukum saya, itu saya anggap adalah sesuatu yang sudah tidak lagi beradab. Apalagi beliau seorang kiai, beliau sebagai pemimpin, seorang kepala daerah yang memberikan presiden buruk ketika menghadapi proses hukum seperti ini tuh amat sangat tidak beradab. Saya hanya menyampaikan kepada permohonan maaf saya untuk orang yang saya anggap sebagai orang tua di Bondowoso, Pak Bupati terkhususnya, karena saya sampai di Bondowoso itu untuk pekerjaan. Saya hanya selama ini menahan diri karena menjaga nama baik beliau. Saya tidak melakukan hal-hal yang frontal dan lain-lain itu karena saya masih menjaga beliau sebagai yang saya anggap orang tua. Saya hanya berharap bahwa ini tidak akan berpengaruh ke pekerjaan. Itu yang saya jaga, profesionalitas tetap berjalan. Tidak akan berpengaruh kepada pekerjaan yang saya lakukan di sana. Dan saya berharap Bondowoso selalu berkah. Itu slogannya. Saya akan terus, saya hanya menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Bupati yang sebesar-besarnya.
masyarakat juga mungkin dengan kegaduhan seperti ini ada sedikit riak-riak di bawah yang membuat Bondowoso bergejolak. Jadi tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Saya hanya di sini saya juga korban, walaupun mungkin saya tidak pernah mengakui, saya tidak pernah bilang saya tidak bersalah. Bahkan kepada istri beliau pun saya bilang saya salah. Tapi ketika semua salah dilimpahkan kepada saya, itulah titik di mana saya tidak menerima begitu. Jadi yang saya kejar adalah nama baik keluarga saya, rasa malu keluarga saya.